Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Agus Hemodialisis. Jadi seperti biasa, saya ingin berbagi pengalaman tentang cuci darah. Jadi pentingnya kontrol pada pasien cuci darah. Jadi kontrol ini ada beberapa hal ya. Memang ada yang di cover oleh BPJS, memang ada yang mandiri atau kita sendiri. Jadi kita juga ada fasilitas dari BPJS itu kontrol setiap bulan. Itu kita diperiksa oleh dokter penyakit spesialis penyakit dalam. Kemudian kita juga sekaligus dicek hemoglobin kita. Jadi ketika hemoglobin kita rendah di bawah 8, kita akan ditransfusi. Sekaligus kita akan dikasih arahan dan petunjuk dari dokter sesuai dengan keluhan kita setiap bulan. Itu di cover oleh BPJS. Kemudian kita juga setiap 6 bulan, per 6 bulan kita juga dicek kreatin dan urium. Nah, kreatin juga penting. Karena kreatin kita ini juga walaupun cuci darah tetap dikontrol karena ini berhubungan dengan pola makan. Jadi biasanya kita sebelum cuci darah diambil sampelnya, setelah cuci darah diambil sampelnya, nanti hasilnya akan disampaikan ke kita. Jadi sebelum cuci darah itu kreatinnya berapa, setelah berapa. Itu per 6 bulan. Kemudian kita juga dianjurkan untuk kontrol simino di sini ini atau yang masih dobelmen dikontrol setiap 3 bulan sekali. Itu juga di-cover oleh BPJS. Jadi ketika tadi semuanya di cover BPJS gitu. Namun demikian kalau saya ini karena kan sering kali melanggar sulit menjaga pola makan sulit, saya ngikuti itu agak sulit sehingga saya sering makannya itu ya tetap saya kadang-kadang nggak bisa batasi. Nah, namun demikian kami tetap cek laboratorium, cek yang konvensional ya. Saya cek selain 3 tadi saya juga cek kolesterol dan asam urat, karena ini penting. Ketika kolesterol dan asam urat ini tinggi, makanya kita akan mengalami gangguan semacam keluhan yang mengganggu kondisi badan kita. Kalau saya memang sudah terbiasa ya, saya sudah tahu nih, saya minum obat asam urat atau kolesterol karena memang tinggi, dan saya ingat bahwa kemarin saya makan itu banyak yang saya langgar gitu, sehingga saya harus cek asam urat dan kolesterol. Kalau tidak, saya kondisinya tidak bisa stabil. Nah, jadi ada 5, yang 2 ini juga ini kita sendiri yang harus cek. Kalau saya pakai konvensional yang biasa di apotek yang murah itu. Nah, kemudian yang paling penting lagi menurut saya juga cek kalsium, karena ketika cuci darah itu kan selain racun, kan beberapa kali saya sampaikan itu juga kalsium dan vitamin juga terbuang, sehingga kita perlu kalsium. Ini juga perlu dicek. Kalau kalsium kita ceknya di laboratorium kesehatan ya. Saya dulu pernah cek kebetulan, tapi udah lama. Saya kira-kira 2 atau 3 tahun yang lalu. Itu kalsium itu standarnya dalam parameter itu kan kalau tidak salah 8 sampai 10. Itu harus di dalam ring itu. Saya dulu pernah 10,5, sehingga ketinggian saya dulu. Kemudian kalsium juga perlu ya, karena ketika nanti kekurangan kalsium akan bermasalah dengan kondisi tulang kita. Kemudian cek juga di laboratorium. Kalau saya pernah cek juga ini albumin. Albumin juga penting karena albumin ini juga untuk mengantarkan ya, kalau nggak salah itu hormon, oksigen dan vitamin di dalam pembuluh darah seluruh tubuh. Jadi ini penting sekali. Ketika kita kekurangan albumin juga ini akan mengganggu kondisi tubuh kita. Nah, albumin ini kalau tidak salah standarnya 35 sampai 50 kalau nggak salah ya, saya lupa ingat itu. Nah, itu juga bisa nanti kalau misalnya kita tes di laboratorium, cek itu hasilnya seperti apa, nanti di laboratorium akan disediakan konsultasi dokter harus seperti apa. Tapi sampaikan juga kita itu pasien cuci darah harusnya seperti apa, itu juga sampaikan, jangan nanti dianggapnya kita orang sehat. Nah, albumin ini kan sering kita dengar juga kan, itu bisa diambil dari ikan gabus, konsumsi ikan gabus, belut, kemudian buah sukun kalau nggak salah seperti itu lah. Itu juga salah satunya untuk menunjang albumin. Kemudian satu lagi Fe, zat besi itu juga dicek. Jadi nanti yang di luar BPJS yang tidak di cover itu ya, asam urat, kolesterol, kalsium, albumin. Kalau saya ini satu lagi Fe atau zat besi. Zat besi ini juga perlu karena gini ya, saya pernah HB saya rendah. Itu di bawah 8, 7 kalau saya habis, saya 7, sekian. Saya cek Fe besinya tapi normal. Saya lupa besi itu berapa ya, saya lupa itu loh kalau parameternya berapa yang di standarkan itu. Nah, jadi belum tentu hemoglobin kita tinggi itu Fe-nya tinggi, belum tentu ternyata ketika hemoglobin saya rendah kok Fe-nya tinggi, berarti masih normal. Nah, dari semua parameter tadi sebaiknya tetap kita lakukan cek karena untuk kontrol, karena semua itu berkaitan.
kadang wah kok ribet amat, banyak kali yang diinikan. Sebenarnya tidak banyak, karena kalsium kan sekali-kali aja. Kalau udah normal ya sudah kita jaga, mungkin 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali atau setahun sekali kalau udah yakin. Albumin juga sama, albumin juga kalau udah standar ya makan kita dijaga, saya rasa juga tetap nggak usah sering-sering kan. Yang sulit memang kalau saya ini asam urat sama kolesterol ini saya sulit sekali mengendalikan, karena memang pola makan saya nggak bisa menjaga. Saya makan memang apa ya agak berani memang gitu. Nah di samping itu kan ada yang punya penyakit lain seperti gula darah, jantung, paru-paru ini itu ya monggo saja silakan dilakukan sesuai anjuran dokter. Saya juga kurang paham. Jadi ada banyak sekali yang harus kita lakukan kontrol, karena ini penting juga. Pada awal pemula cuci darah ini nggak terlalu concern ke sana ya. Biasanya yang difokuskan lebih ke hemoglobin, itu betul, karena hemoglobin itu vital ya. Jadi setelah hemoglobin vital baru menginjak ke sana. Nanti dengan berjalannya waktu kita akan bisa ketemu pola hidup yang seperti orang seperti apa. Inilah pengalaman saya tentang kontrol pada pasien di darah. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.